Halo teman-teman, udah tahun 2023, artinya di Indonesia sendiri udah hampir 2 tahun ya 5G ada. Nah kalau kita ingat-ingat gitu ya, meskipun di luar negeri 5G mulai hadir di tahun 2020, di Indonesia sendiri Telkomsel yang jadi pioner teman-teman, sebagai operator pertama yang menyediakan jaringan 5G. Kalau nggak salah di akhir Mei 2021, yang akhirnya disusul oleh Indosat Ooredoo dan XL Axiata teman-teman. Dan di 2023 ini, apa kabar 5G di Indonesia? Nah kalau kita lihat dari cakupan jaringan 5G ya di Indonesia teman-teman, ini bisa kalian buka juga ya sendiri di nperf.com. Coverage 5G di Indonesia masih sangat terbatas. Masih tetap terlihat ya, cuman di kota-kota besar aja, kayak di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Denpasar, dan beberapa kota lainnya teman-teman. Dan kecepatannya pun waktu gua coba sendiri ya, memang sih masih lebih cepat dari kecepatan 4G di area itu teman-teman. Tapi nggak signifikan juga, kayak kemarin gitu ya, waktu gua coba di 5G ya di Mall Teras Kota, Tangsel, itu berhasil dapat kecepatan download 50,5 Mbps dan upload 45,5 Mbps. Lebih cepat dari koneksi 4G di spot yang sama dengan kecepatan download 22,8 Mbps dan upload 18,2 Mbps. Ini jaringan 5G Telkomsel ya teman-teman yang dites pakai smartphone Samsung Galaxy A14 5G. Jadi secara cakupan coverage gitu ya, sampai saat ini belum meluas yang signifikan teman-teman. Dan secara kecepatan pun juga bisa dibilang belum optimal ya. Nah, sebenarnya kenapa perkembangan jaringan 5G di Indonesia sampai saat ini terlihat cukup lambat? Sebenarnya ini bukan karena jaringan 5G diabaikan ya teman-teman, tapi memang ada beberapa kondisi yang bikin jaringan 5G di Indonesia belum bisa meluas dan juga optimal, setidaknya sampai saat ini. Nah, pertama, kenapa jaringan 5G belum juga meluas? Problemnya dari sisi ketersediaan pita frekuensinya yang kemarin-kemarin masih sangat terbatas. Karena beberapa frekuensi masih aktif terpakai ya buat banyak hal. Misalkan aja di frekuensi 700 MHz itu kemarin masih aktif terpakai untuk siaran TV analog. Tetapi kabar gembiranya di tahun ini teman-teman, untuk memperluas cakupan 5G ini jalannya mulai terbuka lebar. Pertama, karena pemerintah sudah melakukan analog switch off kemarin ya, yang tujuannya membuat atau membebaskan frekuensi 700 MHz ini biar lowong dan segera bisa dilelang ya untuk dipakai di jaringan 5G. Dan lelangnya dikabarkan bakal dilakukan di awal tahun ini teman-teman. Operator yang nantinya menang lelang itu bisa menggunakannya untuk memperluas jaringan 5G mereka. Terus Kemenkominfo juga sedang menyiapkan beberapa spektrum frekuensi lain ya, yang bakal dilelang juga di sepanjang tahun 2023 ini. Seperti pita frekuensi di 3,5 GHz dan juga 26 GHz. Yang artinya ibarat membangun jalan tol gitu ya. Di tahun ini teman-teman ada pembebasan lahan besar-besaran yang bakal jadi jalan ya bagi meluasnya jaringan 5G di Indonesia. Nah, kedua teman-teman, kenapa jaringan 5G sampai saat ini masih belum optimal? Ini karena infrastruktur yang masih belum siap ya. Untuk saat ini, beberapa operator seperti Telkomsel dan Indosat Ooredoo misalnya memang membuka jaringan 5G di atas infrastruktur 4G atau non-standalone ya. Dan ini memang wajar, operator-operator di negara lain juga di tahap awal seperti ini teman-teman. Yang di satu sisi, dia lebih hemat dan lebih cepat ya implementasinya, tapi di sisi lain membuat performa 5G jadi kurang optimal. Belum lagi memang lebar pita frekuensi yang dipakai juga masih kurang ya dari standar 5G, standar optimalnya tuh di 80-100 MHz. Karena kalau nggak salah sih Telkomsel ya itu pakai lebar pita sekitar 50 MHz dan Indosat Ooredoo di 20 MHz. Jadi jangan heran kalau kecepatan 5G yang bisa kita nikmatin sekarang itu belum meningkat signifikan ya seperti yang kita harapkan. Tetapi peluang optimalnya jaringan 5G juga mulai kelihatan teman-teman di tahun ini. Setelah pita frekuensi baru berhasil dilelang nanti, misalnya pita frekuensi yang 26 GHz nih, dia punya lebar pita sampai 1000 MHz. Jadi bandwidth-nya itu sangat besar, kecepatannya bisa sangat tinggi ya, dan lebar pita ini jauh di atas kebutuhan optimal 5G. Tetapi karena jangkauannya rendah, jadinya perlu membangun banyak BTS nih, biar jaringan ini bisa merata. Dan tentunya ini perlu waktu dan biaya yang dikeluarkan juga nggak sedikit teman-teman. Lelang satu blok pita frekuensi aja bisa sampai 605 miliar, belum lagi
kayak membangun BTS ya, yang jumlahnya harus banyak. Jadi ya sepertinya meskipun ada masa depan yang cerah nih bagi perluasan dan optimalisasi 5G di Indonesia ya di tahun ini, tetapi kayaknya sih masih perlu waktulah bagi 5G ini untuk bisa merata seperti 4G saat ini. Kalau dari sisi perangkat sih, rasa-rasanya brand udah sangat siap. Udah banyak banget ya, kalau kita lihat nih seri smartphone 5G yang dirilis teman-teman, dari yang flagship belasan juta, bahkan sampai di kelas budget ya, sekarang udah mulai berdatangan yang harga 2 jutaan, 2,5 jutaan itu udah mulai banyak teman-teman. Samsung aja kemarin juga ngerilis smartphone 5G versi budget ya, yang udah kita review juga, belum lagi Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo, ini ya udah siap lah semua kalau untuk perangkatnya. Jadi di tahun 2023 ini ya, kalau bisa kita tarik kesimpulannya, luas, kalau kita lihat dari luas coverage dan juga performa 5G memang terlihat masih stagnan. Nggak semua kota bisa menikmati jaringan 5G ini, apalagi yang di daerah, bahkan di Jabodetabek aja juga nggak semua wilayah teman-teman bisa menikmati 5G. Mungkin masih banyak ya orang yang belum pernah mencoba 5G sama sekali, dan kalaupun sudah tercover 5G, kecepatannya juga masih jauh dari harapan. Teman-teman bisa coba sendiri deh, kalau misalkan di daerah sekitar itu ada jaringan 5G, coba kecepatannya seperti apa. Harusnya sih mirip-mirip ya, nggak terlalu jauh sama jaringan 4G saat ini. Tetapi proses untuk transisinya ternyata terus berjalan teman-teman. Gua sih ngelihat dari sisi brand ini udah siap ya dengan terus merilis smartphone 5G baru di berbagai rentang harga ya, bahkan udah mulai menyasar ke mid range sampai kelas entry. Terus Kemenkominfo pun udah jalan membebaskan lahan frekuensi dan siap melelangnya, jadi jalannya ini udah mulai lowong teman-teman. Dan operator ini yang mungkin masih perlu waktu memang, apalagi biayanya juga nggak sedikit ya. Dan gue yakin sih mereka juga pasti sedang hitung-hitungan kapan waktu yang tepat untuk merilis jaringan 5G secara luas buat konsumer. Karena Telkomsel sendiri kalau nggak salah sempat bilang ya, kalau tahun ini tuh target utama jaringan 5G mereka adalah industri yang memang dianggap lebih membutuhkan 5G, belum ke retail atau juga ke konsumer. Jadi ya akhirnya pertanyaannya balik lagi, teman-teman sebagai konsumer apakah udah siap nih migrasi juga ke smartphone 5G? Karena untuk keperluan konsumer pasti operator juga ngelihat gimana kesiapan konsumennya, apakah udah banyak yang menggunakan smartphone 5G atau belum. Meskipun ini ya kayak lingkaran setan ya teman-teman, jadi operator mungkin nungguin konsumen udah banyak yang pakai smartphone 5G atau belum, tetapi konsumen pun mau ganti smartphone 5G juga nungguin adanya jaringan 5G di wilayahnya. Kalau nggak ada jaringannya ngapain kita ganti smartphone 5G, mungkin ya kayak begitu ya. Tetapi ya ini bukan pertama kalinya kita transisi jaringan gini teman-teman. Kalau memang kesiapannya udah sama-sama matang ya, kayaknya sih seperti gimana dulu 3G akhirnya pelan-pelan jadi 4G dan akhirnya meluas, kita juga yakin 4G juga pelan-pelan bakal jadi 5G teman-teman dan akan meluas juga, meskipun mungkin belum ya di tahun ini. Itu dulu sih yang bisa gua share hari ini, semoga aja bermanfaat dan informatif. Kalau teman-teman suka video ini boleh banget untuk subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lain di kemudian hari, sekaligus jadi bahan bakar gue nih untuk lebih semangat lagi bikin video sharing kayak gini. Gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.